Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kita semua tentu sering mendengar dan bahkan mungkin hafal dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang sangat populer, ya, yang sangat populer. Di mana hadis tersebut berbunyi, balighu ani walau ayat. Artinya, sampaikanlah dariku, maksudnya dari beliau, dari Nabi Muhammad, walau hanya satu ayat saja. Nah, hadis yang pendek ini merupakan dasar bagi setiap muslim, termasuk saya dalam hal ini, untuk melakukan dakwah, ya. Jadi untuk berdakwah itu tidak harus menunggu jadi kiai, menunggu jadi ustadz. Saya bukan ustadz, apalagi kiai. Mondok saja saya tidak pernah. Tapi apakah kemudian hal itu mengerem atau menghalangi saya untuk melakukan dakwah? Nah, ini penting kawan-kawan untuk kita bersama, para kaum muslimin, muslimat, ya, bahwa tugas berdakwah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, karena Rasulullah sudah bersabda, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Ya, yang kita pahami surat Al-Ikhlas, ya sampaikanlah surat Al-Ikhlas itu. Ya, jadi memang berbeda dengan sebutan ustadz yang kadang-kadang salah kaprah. Kalau ustadz adalah guru, pengajar, ya, ada kriteria untuk menjadi pengajar, mengajarkan ajaran agama Islam, ilmu-ilmu dalam dunia khasanah, ilmu keislaman, itu ada standar. Dia harus lulusan apakah dari pondok pesantren, lulusan dari perguruan tinggi Islam, mulai level strata 1 sampai doktor barangkali. Nah, itu mereka adalah para dai, para pengajar, para guru, ya. Tetapi untuk menjadi pendakwah, ya, kalau pendakwah ini kan sebutannya dai, ya, itu adalah tugas setiap muslim, ya. Siapapun yang mengaku dirinya sebagai muslim punya kewajiban berdakwah. Apa makna dakwah itu? Yaitu mengajak kepada kebaikan, ya, mengajak kepada kebaikan. Itu adalah tugas setiap muslim. Jadi oleh karena itu, kalau belakangan ini saya melakukan siaran langsung lewat Facebook. Dan kebetulan saya juga punya channel YouTube yang khusus kontennya adalah konten dakwah, ya, bukan berarti saya sok-sokan gitu kan. Memang secara guyon saya sering bercanda, ya, jadi ustadz-ustadzan gitu ya. Itu hanya untuk bercanda. Tetapi tentu nawaitu saya, niat saya adalah berdakwah, melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sampaikanlah walaupun satu ayat, ya. Dan jangan lupa, lebih baik disebut sok alim daripada sok, mohon maaf nih, sok bangsat. Itu kan lebih nggak enak. Sok alim lebih bagus, ya. Karena ketika kita mengajak orang lain berbuat baik, tentu kita kan tergerak untuk menjadi lebih baik dahulu. Kita harus baik dahulu, baru mengajak orang kepada kebaikan, ya. Paling tidak seperti itu. Jadi menjadi motivasi, menjadi pendorong, menjadi drive, ya, bagi diri sendiri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka marilah kita berdakwah dengan cara apapun, dengan media apapun, media langsung, ya, menyampaikan kepada orang, ketemu di jalan, ayo kita ke masjid, ayo kita ngaji, dan seterusnya, ayo kita bersedekah. Ya, itu adalah sesuatu yang baik, yang mulia. Jadi sekali lagi, jangan menunggu, ya, harus jadi kiai, harus jadi ustadz baru kita berani menyampaikan kebenaran, menyampaikan ayat, ya. Kalau memang bagi mereka yang sudah dari awal belajar menekuni, ya, ilmu-ilmu agama, ya, itu tentu lebih baik, lebih kredibel lah di dalam menyampaikan, dan mereka punya kapasitas untuk mengajar, ya, mendidik. Tapi kalau untuk berdakwah itu kewajiban setiap muslim, ya, mengajak kepada kebaikan, ya, berbuat baik, ya, agar setiap orang kemudian berbondong-bondong untuk menjadi orang-orang yang baik. Itu aja kawan-kawan, ya. Jadi
inilah salah satu motivasi saya untuk ya mulai sering tampil, apalagi di usia-usia seperti saya ini, ya memperbanyak kebaikan supaya kita bisa mengontrol diri kita untuk terus berada di track, ya berada di jalur kebenaran, di jalur yang baik, ya jangan sampai di usia seperti saya menjelang 60 tahun ini kemudian terlena, ya. Oleh karena itu salah satu cara adalah memotivasi diri sendiri, ya menjadi orang baik. Salah satunya ya mengajak orang berbuat kebaikan. Begitu teman-teman, sahabat sekalian yang mulia, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, ya, terutama untuk diri saya sendiri, ya. Dan saya mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, mari kita terus menjadi orang baik, ya. Kemarin sudah saya sampaikan di konten yang sebelumnya, ya. Kita ini hanya diminta untuk bersabar oleh Allah dan Rasul-Nya. Bersabarlah di dunia ini yang hanya singkat, ya. Karena kalau kita sabar menjadi orang baik, ya, sabar menjadi orang kaya, sabar menjadi orang miskin, sabar semua dalam kondisi apapun, ya. Ketika kita wafat, kita berada dalam kesabaran dan ketaatan, insya Allah nanti kita memetik hasilnya, ya, yang lebih langgeng di akhirat, ya, negeri keabadian. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.